Video ini merupakan materi terakhir dari bab 6, di mana di sini kita akan mempelajari sudut-sudut istimewa yang berkaitan dengan gelombang datar yang merambat ke arah sembarang. Selamat menyaksikan. Di video terakhir ini kita akan mempelajari mengenai sudut istimewa. Sudut istimewa yang akan kita pelajari pertama kali adalah sudut Brewster untuk kasus E yang paralel terhadap POI. Sudut Brewster pada dasarnya adalah sudut datang yang menyebabkan tidak ada gelombang yang dipantulkan, sehingga besarnya koefisien refleksi harus sama dengan 0. Koefisien refleksi untuk kasus E yang paralel terhadap POI persamaannya bisa kita lihat di slide, di mana jika sudut datang merupakan sudut Brewster, maka koefisien refleksi ini berharga 0, sehingga eta 2 dikalikan cos theta T dikurangi eta 1 dikalikan cos theta I harganya sama dengan 0. Maka berdasarkan keterangan ini, eta 2 dikalikan cos theta T harus sama dengan eta 1 dikalikan cos theta I. Dengan menerapkan persamaan impedansi intrinsik, maka kita akan dapatkan persamaan di mana akar mu2 dibagi epsilon 2 dikalikan cos theta T sama dengan akar mu1 dibagi epsilon 1 dikalikan cos theta I. Sehingga jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka persamaan tadi dapat kita ubah menjadi sebagai berikut. Berikutnya, dengan melakukan pengkuadratan di sisi kiri dan sisi kanan, maka akan kita dapatkan persamaan 1 dibagi epsilon 2 dikalikan cos kuadrat theta T sama dengan 1 dibagi epsilon 1 dikalikan cos kuadrat theta I. Dengan menggunakan persamaan trigonometri di mana cos kuadrat sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat, maka akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Di mana sekarang 1 dikurangi sin kuadrat theta T sama dengan epsilon 2 dibagi epsilon 1 dikalikan 1 dikurangi sin kuadrat theta I. Berikutnya, kita lihat kembali hubungan antara sudut datang dan juga sudut yang diteruskan melalui persamaan di mana sinus theta I dibagi sinus theta T sama dengan beta 2 dibagi beta 1. Sehingga sinus theta T pada dasarnya sama dengan beta 1 dikalikan sinus theta I dibagi beta 2. Jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka sinus theta T pada dasarnya sama dengan akar epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan sinus theta I. Dengan menggunakan hubungan ini dan substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan yang ada di slide, maka akan kita dapatkan bahwa 1 dikurangi epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan sinus kuadrat theta I sama dengan epsilon 2 dibagi epsilon 1 dikalikan 1 dikurangi sinus kuadrat theta I. Dari persamaan ini, jika kita melakukan pengelompokan untuk sinus theta I, maka kita akan mendapatkan persamaan berikutnya seperti dilihat di slide. Dan sekarang kita tahu bahwa epsilon 2 kuadrat dikurangi epsilon 1 kuadrat dibagi epsilon 1 dikalikan epsilon 2 dikalikan dengan sinus kuadrat theta I sama dengan epsilon 2 dikurangi epsilon 1 dibagi epsilon 1. Dengan melakukan penyederhanaan, maka akan kita dapatkan bahwa epsilon 2 ditambah epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan dengan sinus kuadrat theta I sama dengan 1. Sehingga sinus kuadrat theta I sama dengan epsilon 2 dibagi epsilon 2 ditambah epsilon 1. Berikutnya, kita hitung besarnya cos kuadrat theta I, di mana cos kuadrat theta I ini sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat theta I. Dengan melakukan penyederhanaan, akan kita dapat bahwa cos kuadrat theta I sama dengan epsilon 1 dibagi epsilon 2 ditambah epsilon 1. Dengan data mengenai sinus kuadrat theta I dan juga data mengenai cos kuadrat theta I, maka sinus kuadrat theta I dibagi dengan cos kuadrat theta I sama dengan epsilon 2 dibagi epsilon 1, yang artinya tangen theta I sama dengan akar dari epsilon 2 dibagi epsilon 1.
Sehingga theta I, jika harganya adalah arcus tangen dari epsilon 2 sama dengan epsilon 1, maka theta I tersebut adalah sudut Brewster. Berikutnya, kita akan membahas sudut Brewster untuk kasus E yang normal terhadap POI. Sekali lagi saya tuliskan di sini bahwa sudut Brewster adalah sudut datang yang menyebabkan tidak ada gelombang yang dipantulkan, sehingga koefisien refleksi untuk kasus E yang normal terhadap POI harus sama dengan 0. Persamaan untuk koefisien refleksi untuk kasus E yang normal terhadap POI saya tuliskan di slide, di mana jika sudut datang merupakan sudut Brewster, berarti eta 2 dikalikan cos theta I dikurangi eta 1 dikalikan cos theta T harus sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan persamaan di mana eta 2 dikalikan cos theta I sama dengan eta 1 dikalikan cos theta T. Dengan melakukan substitusi di mana eta sama dengan akar mu dibagi epsilon, akan kita dapatkan persamaan berikut. Dan jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka kita akan mendapatkan persamaan akar dari 1 dibagi epsilon 2 dikalikan cos theta I sama dengan akar 1 dibagi epsilon 1 dikalikan cos theta T. Kemudian, jika kita lihat persamaan ini, maka akan kita dapatkan bahwa kosinus theta T sama dengan akar epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan kosinus theta I. Dan jika epsilon 1 lebih besar daripada epsilon 2, maka besarnya angka yang di dalam kurung ini adalah lebih besar daripada 1, sehingga kosinus theta T akan lebih besar daripada kosinus theta I, yang artinya theta T lebih kecil daripada theta I. Sekarang kita lihat hubungan antara sinus theta I dan sinus theta T. Di sini kita lihat sinus theta I dibagi sinus theta T sama dengan beta 2 dibagi beta 1, sehingga sinus theta T sama dengan beta 1 dikalikan sinus theta I dibagi beta 2. Dan jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka sinus theta T pada dasarnya sama dengan akar epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan sinus theta I. Jika epsilon 1 lebih besar daripada epsilon 2, maka akan kita dapatkan sinus theta T lebih besar daripada sinus theta I, yang artinya theta T harus lebih besar daripada theta I. Sekarang, mari kita perhatikan sisi kiri dan juga sisi kanan, di mana di sini akan kita lihat bahwa persyaratan yang di sisi kiri akan bertolak belakang dengan persyaratan yang di sisi kanan, yang artinya tidak ada sudut Brewster untuk kasus E yang normal terhadap POI. Sudut istimewa terakhir yang kita bahas di sini adalah sudut kritis, di mana sudut kritis adalah sudut datang yang menyebabkan sudut yang diteruskan atau theta T harganya adalah 90 derajat. Kalau kita lihat di sini, jika kita memiliki dua buah medium dan kita memiliki gelombang datang dengan arah sebagai berikut, di mana gelombang datang ini memiliki sudut datang yang besarnya adalah sudut kritis, maka gelombang yang diteruskan arahnya adalah sebagai berikut, dan sudut yang diteruskan besarnya adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa besarnya sudut kritis. Sinus theta I dibagi sinus theta T sama dengan beta 2 dibagi beta 1. Jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka sinus theta I dibagi sinus theta T sama dengan akar epsilon 2 dibagi epsilon 1. Jika sudut datang sama dengan sudut kritis, maka theta T menjadi 90 derajat, sehingga sekarang sinus theta C sama dengan akar dari epsilon 2 dibagi epsilon 1. Nah, sekarang kita ingin lihat apa pentingnya kita mempelajari sudut kritis. Sekarang kita lihat, pada saat kita memiliki gelombang datang yang sudut datangnya kurang dari sudut kritis, maka gelombang tersebut di medium 2 akan dibelokkan. Nah, sekarang jika sudut datang sama dengan sudut kritis,
maka sudut yang diteruskan adalah 90 derajat. Dengan kata lain, gelombang yang diteruskan akan berjalan di perbatasan. Dan sekarang, jika kita memiliki gelombang yang sudut datangnya lebih besar dari sudut kritis, apa yang terjadi? Ternyata semua gelombang akan dipantulkan. Nah, di situ pentingnya kita mempelajari sudut kritis. Terima kasih telah menyaksikan keseluruhan video ini. Saya harap materi-materi yang ditampilkan dapat membantu Anda dalam memahami materi yang berjudul gelombang datar yang merambat ke arah sembarang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.